Bismillah. Kenapa? Ada yang tahu kenapa kita kalau melakukan sesuatu itu harus berdoa dulu, harus Bismillah dulu? Supaya apa? Supaya ilmu yang kita dapatkan itu berkah, bisa nempel di otak kita ya. Oke? Jadi apapun mau belajar, mau makan, mau melakukan sesuatu, kita harus awali dengan berdoa dulu. Terutama bisa mengucapkan basmalah paling mudah ya. Karena kita akan memasuki bab 5, yaitu apa di sini? Berbang dunia. Kita tema membuat berbang dunia ini kita akan mempelajari buku fiksi dan non fiksi. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik dapat menyimpulkan isi dari buku bergambar. Berarti kita hari ini akan belajar tentang buku bergambar. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasikan bagian-bagian buku. Nah, karena kita lagi belajar tentang buku, kita akan cari tahu isi buku itu apa aja, ada apa aja. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasikan pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Dan ada pertanyaan romantik. Yang pertama, apakah kalian pernah membaca buku? Buku apa biasanya kalian suka baca? Apa? Suka buku baca apa? Selain buku pelajaran ya, buku pelajaran kita baca setiap hari di sekolah. Selain buku pelajaran, buku apa lagi yang suka kalian baca di rumah? Buku cerita. Terus ada buku apa lagi? Novel. Terus lagi buku ceritanya buku cerita apa mas? Anak atau buku novel atau apa? Buku baca buku cerita apa? Apa kayak komik? Ada yang suka baca komik di sini? Komik ada ya. Terus kita masuk ke analisis sajian visual dalam buku bergambar. Apa sih yang dimaksud dengan buku bergambar? Ada yang tahu? Buku bergambar itu isinya dari teks dan gambar yang saling mendukung untuk menyampaikan cerita informasi. Nah, contohnya nih, ibu ada buku bergambar. Menurut kalian menarik dibaca atau tidak kalau ada gambarnya? Menarik ya. Jadi buku bergambar fungsinya untuk memperjelas, mempermudah pembaca dan membuat pembaca tertarik. Kalau bukunya polosan, kira-kira kalian tertarik buat baca nggak? Ya, apalagi ini buku anak-anak. Anak-anak biasanya lebih tertarik untuk melihat gambarnya. Nah, ini kan untuk memperjelas teks. Nah, di sini judulnya apa? Semut dan merpati. Gambarnya ada apa? Merpati dan semut ya, untuk mempermudah. Anak kecil kan biasanya belum begitu paham membaca ya, belum bisa membaca. Nah, anak-anak biasanya melihat dari gambarnya. Kalau gambarnya menarik, gambarnya bagus, anak-anak akan suka sama bukunya. Terus bisa dibeli sama orang tuanya ya, terus diceritakan sama orang tua. Nah, ada beberapa istilah dalam buku bergambar, yaitu nada, ton dihasilkan dari percampuran beberapa warna sehingga menghasilkan warna dengan nuansa yang cerah atau gelap. Nada biasanya mewakili emosi yang ingin disampaikan penulis. Di dalam nada itu mewakilkan emosi misalnya bahagia, sedih, marah, kecewa. Kemudian ada fokus pada gambar ditunjukkan oleh objek yang ukurannya paling besar atau paling jelas pada gambar. Fokus dipilih ilustrator untuk mengarahkan
sedih ya, terpleset. Terus fokusnya tuh gambar lagi manga, karena kaget terpleset. Selanjutnya kita akan mengenal bagian-bagian buku. Buku itu ada bagian-bagiannya. Ada sampul buku. Terus ada halaman hak cipta. Ada apa lagi? Yang keempat, halaman penutup. Sampul buku, kalian tahu bagian apa sampul buku? Sampul buku itu bagian mana? Ya, sampul buku depannya. Ada dua macam buku. Ada buku cerita dan buku apa ini? Kita apa? Nah, di dalam buku sampul buku itu ada bagian-bagiannya. Pertama, judul buku. Judul buku kira-kira mana kalau di sini buku ini? Jokowi Spirit Bantaran Kalianyar. Nah, kalau sampul depan buku apanya? Gambarnya, gambar siapa? Pak Jokowi. Terus penulis bukunya ini yang di bawah, Domu de Ambarita DKK dan kawan-kawan. Ilustrator biasanya nggak selalu ada di depan. Kayak di buku cerita, ilustratornya ada di dalamnya. Di halaman masih sama, ada tulisan ilustratornya. Punggung buku kira-kira mananya? Ya, bagian sininya. Ada lagi sampul belakang buku. Kalau buku ada sampul depannya, harus ada sampul belakangnya. Ini bagian ini adalah sampul belakang buku. Kode batang mana? Ini ya. Ini ada kode batang. Terus biasanya kalau sinopsis buku itu cerita yang ada di belakang tapi hanya sepenggal, bukan seutuhnya. Kalau seutuhnya jadi buku ya, buku cerita, tapi kayak rangkuman dari isi buku tersebut. Kemudian ada halaman cipta. Kalian tulis apa tidak? Ya, nggak ditulis. Halaman cipta nih. Di halaman biasanya itu terdapat di halaman awal ya, masih di awal. Fungsinya hak cipta apa? Untuk memberikan pengakuan resmi kepada pemilik hak cipta atau memberikan perlindungan hukum terhadap karya tersebut. Jadi buku ini nggak boleh asal-asalan diduplikat atau ada yang ngikutin ya, karena buku yang aslinya itu sudah ada hak ciptanya. Nah, seperti di sini ada bacaannya. Sanksi pelanggaran pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. 1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 dipidana dengan pidana penjara masing-masing singkat 1 bulan atau denda paling sedikit 1 juta atau pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak 5 miliar. Jadi ini tidak sembarangan untuk diduplikat semua buku. Nggak boleh asal orang-orang kayaknya bagus, itu-ituan bikinlah sama isinya sama banget, nggak ada yang diubah. Itu nggak boleh ya. Kalau sampai ketahuan bisa kena undang-undang. Kemudian ada halaman daftar isi. Halaman daftar isi isinya apa aja? Biasanya ada bab, ada subbab. Subbab itu isi dari bab itu apa? Kemudian dan bagian-bagian lain serta nomor halaman yang tepat masing-masing topik bab tersebut dimulai. Fungsi halaman daftar isi apa? Fungsinya apa?
Dan pengabdian ada di halaman 114, jadi kita nggak perlu nyari satu-satu lagi. Mana ya pengabdian ya? Nah, kita langsung bisa cari 114. Berapa tadi? 143, 143. Nah, langsung keluar pengabdian. Jadi kita nggak perlu cari satu-satu. Terakhir ada halaman penutup. Halaman penutup berfungsi memberikan informasi tambahan atau menutup karya dengan cara tertentu. Biasanya di buku itu ada referensi atau daftar pustaka, ada glosarium dan biografi. Daftar pustaka biasanya berisi apa? Referensi-referensi cara membuat buku ini, dikutip dari apa saja. Terus glosarium ada yang tahu? Glosarium yaitu apa ya, istilah-istilah penting yang belum kita ketahui tapi disusun secara alfabet dan didampingi oleh pengertiannya seperti ini. Kalau kalian menemukan buku ensiklopedia, buku sejarah itu biasanya ada urutannya A, B, C, dan ada buku pentingnya. Ini glosarium. Terus terakhir ada biografi pengarang. Nah, di novel, di buku Jokowi ini ada pengarangnya. Biasanya pengarang menceritakan dari lahir, terus sekolah di mana. Nih, biasanya ada yang ada gambarnya, tapi ada cuma tentang pengarang juga. Itu biasanya terdiri biodata dari pengarang, terus buku apa saja yang pernah diterbitkan oleh pengarang tersebut. Kita sudah mengenal bagian-bagian buku. Sekarang kita membedakan buku fiksi dan non fiksi. Apa sih buku fiksi? Yang laki-laki coba nggak ada suaranya. Buku fiksi adalah buku yang buku fiksi bisa bersama sepenuhnya khayalan atau buku fiksi tidak berarti buku fiksi itu buku tentang imajinasi dari pengarang. Buku fiksi itu isinya fakta atau khayalan? Buku fiksi isinya apa? Khayalan. Buku fiksi apa aja? Ada apa aja buku fiksi? Apa aja? Dongeng. Terus apa lagi? Apalagi buku fiksi yang bukan asli ceritanya apa? Novel. Novel biasanya isinya cinta-cinta ya. Kalau yang begini masih suka cari novel tentang cinta-cintaan. Biasanya isi ceritanya laki-lakinya kaya banget, terus kayak sultan lah, apa aja bisa dibeli gitu. Nah, laki-laki perempuannya yang miskin nanti nikah sama laki-laki kaya.
cerita fiksi, fiksi. Ada lagi komik. Ada yang pernah baca komik nggak sih? Komik. Ada pernah tadi Mas Rajenda ya suka baca komik ya? Nah, cerita-cerita ini komik itu juga cerita kayak detektif Conan. Ada yang pernah tahu detektif Conan? Nah itu kan dibuat komik ya. Itu detektif, ada manusia yang bisa jadi detektif yang hebat banget gitu. Ada kayak Conan bisa mendeteksi semuanya. Beda ya. Itu khayalan dari pengarang. Selanjutnya ada buku non-fiksi. Buku non-fiksi dibaca laki-laki aja biar nggak ngantuk. Fiksi adalah jenis buku yang berisi informasi atau pengetahuan yang didasarkan pada fakta, kejadian nyata, atau kenyataan yang dianggap dibuktikan. Buku ini bertujuan untuk menyampaikan informasi secara objektif, teori, menjelaskan suatu topik dengan menjelaskan dan pemahaman yang mantap. Yang berisi cerita imajinatif, buku non-fiksi dan fakta dan kenyataan. Berarti buku non-fiksi isinya apa? Informasi atau pengetahuan. Aduh, ngeresnya. Informasi atau pengetahuan yang didasarkan fakta. Kalian pernah baca buku sejarah? Pernah nggak? Ini contoh buku non-fiksi. Ada judulnya apa? Sejarah Nasional Indonesia. Di dalam buku ini nggak boleh ngarang ceritanya karena sejarah Indonesia dari abad-abad terdahulu sampai sejarah sekarang itu ada di dalam buku ini. Nggak boleh ngarang pengarangnya itu. Yang nulis nggak boleh ngarang. Harus sesuai kejadian-kejadiannya. Terus juga ya ini buku Jokowi juga nggak boleh ngarang, apalagi Pak Jokowi kan masih ada ya. Jadi kita bisa mencari tahu informasi yang belum kita ketahui ke sumbernya langsung. Nggak boleh ngarang. Terus harus fakta dan kenyataan. Selain buku sejarah itu ada apa lagi? Biografi, ini termasuk biografi ya, karena menceritakan tentang Pak Jokowi. Terus ada juga Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia. Sampai di pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Coba kita buka halaman 140 buku cetak pada bawah kan? Coba dibuka bukunya halaman 140. Bukunya mana? Sudah dibuka semua? Dari halaman 139 dulu deh. Buka 139 dulu. Sudah dibuka. Di situ ada, kita akan membedah buku bergambar. Ada gambar ya di situ ya. Sudah dibuka semua, ada gambarnya. Itu kira-kira gambarnya orang lagi ngapain? Lagi kenapa? Nggak dengar guru.
berdasarkan data dari asesmen yang kemarin ya. Jadi yang kemarin nggak berangkat, takut belum ibu masukin namanya, nanti bilang ya. Kelompok 1 di sana, Diera, Susdia, Citra, Dian. Sini. Yang kedua, Aurelia, Atia, Amelia. Yang ketiga, 2 di belakangnya. Yang ketiga, Rafli, Fatah, Raka, Tegar. Tegar enam. Tegar aja dia. 4 sini, yang 3 sini. Pindah mas, ayo gerak. Tadi kan kita udah semangat. Masa loyo lah. Yang keempat, Andika, Tegar, M, Cahyan, Arianti. Di belakang berarti 4 ya. Empat benar. Kelompok 5 ada Andi, Saif, Denny. 4 mana Tegar apa? 5 sini berarti. Yang keenam ada Kajendra, Ilham, Karina, Edina. Yang ketujuh ada Khairul, Rafael, Elmina, Dianti. Kamu masuk ke Jangan jauh-jauhan, laki-lakinya di mana ini? Siapa saya sama siapa? Kamu sama juga. Sudah sama kelompoknya sendiri. Ini sama aja tadi. Kelompok berapa? Ya.
Silakan dulu. Di lembar kerja itu kalian harus membaca dulu cerita kita dahulu. Halo. Di lembar kerja ini tabel isinya tapi cerita dari Itam dan Ku yang ada di buku. Jadi kalian harus membaca dulu dari bab 1 sampai bab 7-nya.
Udah, sini udah sampai 5-nya dikerjain dulu. Ini maju 1. Maju Mbak, maju ya Mbak. Kelompok 2 maju ya. Maju. Ya, sambil maju. Ini ya, kelimanya ya Pak ya. Ini maju ya. 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 Selamat, selamat. Dan selesai semua sebentar ya.
Oh.